Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua seiman yang saat ini mungkin sedang beraktivitas dan berada di mana saja, saya doakan semoga rahmat dan ridha Allah selalu menyertai Anda semua, kesehatan, panjang umur, qabul hajat, anak-anak semua sehat, anak-anak semua membahagiakan. Semoga itu diberikan kepada Anda semua, dan kesejahteraan, kelancaran rezeki juga diberikan pada Anda semua. Dengan barokahnya bulan suci Ramadan dan barokahnya kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan barokahnya Al-Quran, semua itu akan diberikan pada Anda semua. Dan semoga Ramadan kita bisa menikmatinya di tahun-tahun berikutnya, dan Ramadan saat ini bukanlah Ramadan terakhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ada banyak memberikan contoh berdoa. Kenapa doa ini dianjurkan? Pertama, karena doa memang perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata firman Allah, berdoalah kalian, maka saya berjanji akan memustajab, menerima, memenuhi doa itu. Doa ini adalah permohonan. Jadi orang berdoa itu semata-mata ingin menampakkan bahwa kita ini sebagai hamba Allah, manusia biasa yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya apa-apa, karena semuanya itu adalah titipan dari Allah, maka harus meminta kepada Allah. Ketika meminta kepada Allah, paling tidak itu sudah ada tanda khudu, sudah ada tanda tadallul, khudu, tadallul. Kita ini rendah di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena dibandingkan makhluk-makhluk yang lain selain manusia, kita ini kecil. Dibanding gajah kecil, dibanding jerapah kecil, kita ini kecil. Kita mau mengandalkan kekuatan, masih kalah sama gajah. Kita mau mengandalkan keberingasan, masih ada harimau. Kita apa yang mau diandalkan? Tidak ada. Ayo kita memperbanyak mohon kepada Allah. Kata Imam Nawawi itu, memohon kepada Allah itu semata-mata idharul faqah ilallah. Idharul faqah ilallah. Artinya kita itu menampakkan bahwa kita itu sangat butuh Allah, sangat butuh. Sehingga Sayyidina Luqmanul Hakim pernah menjelaskan kepada putranya, memintalah kamu kepada Allah, memintalah kepada Allah sekedar kebutuhanmu kepada Allah. Apa ini maksudnya? Kita memang butuh dalam segala hal kepada Allah. Jadi berarti kita disuruh meminta terus, jangan pernah putus memohon kepada Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita ada orang bilang begini, buat apa berdoa? Wong sebelum doa itu dilantunkan, sebelum doa itu keluar, Allah sudah tahu kemauan kita. Oh, salah. Kita memohon kepada Allah itu adalah karena mengikuti perintah Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, memohonlah kalian kepadaku, maka aku akan memustajab, akan memenuhi doa kalian. Itu adalah perintah Allah. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak contoh. Salah satu contoh doa, Allahumma tahhir lisani minal kidhib wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basari minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Ya Allah, sucikan lisanku dari bohong. Yang pertama. Sucikan hatiku dari munafik. Sucikan atau bersihkan pekerjaanku dari riya. Sucikan pandangan atau bersihkan pandangan mataku dari khianat. Karena Engkau ya Allah mengetahui mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, dan Engkau yang mengetahui apa yang tersamarkan dalam hati. Pertama, Nabi Muhammad berdoa lisan semoga disucikan, dibersihkan dari bohong. Bohong ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mengapa engkau Nabi kok sangat takut kepada hutang? Sering memohon jauh dari hutang." Nabi Muhammad menjawab, "Saya bukan sama hutangnya yang takut, tapi kepada dampak hutang itu yang saya takut." Apa? Sekali berhutang, sering berbohong, berjanji tanggal sekian, molor sampai bulan sekian. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang jujur, siddiq. Jadi Nabi itu jujur, siddiq, jujur. Sehingga Nabi Muhammad itu disegani oleh kawan dan lawan. Sehingga suatu ketika Nabi Muhammad itu ketika dipercaya untuk menyelesaikan pertikaian kelompok-kelompok yang sama-sama ingin meletakkan batu Hajar Aswad, itu ternyata paling setuju kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka menjelaskan dan punya alasan karena Muhammad tidak pernah bohong. Orang yang jujur itu memang disenangi orang, disenangi orang, karena memang jujur itu memang disenangi Allah dan Rasulullah. Kalau orang yang bohong itu dibenci oleh orang dan dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa dibenci? Karena selalu berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ma yukhaliful waqi, sesuatu yang membedai kepada kenyataan. Nah, sekarang ini banyak berita bohong, banyak berita hoak. Itu sering terjadi, sehingga ada ungkapan dari Ustadz Abdul Somad. Katanya dulu majalah di Mesir itu, koran di Mesir itu yang dapat dipercaya katanya hanyalah lembaran terakhir. Apa lembaran terakhir itu? Yaitu inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kabar tentang kematian. Yang lain perlu di cross check. Yang lain itu perlu di cross check. Perlu di cross check bagaimana? Perlu ada klarifikasi, tabayun. Kadang masih belum jelas sudah dikabarkan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu memohon hatinya jauh dari munafik. Antara kata-kata dan hati tidak sama. Jadi orang yang benar itu adalah manistawat sariratuhu ala niyatahu. Jadi orang yang dalamnya sama dengan luarnya, luarnya sama dengan dalamnya. Kebanyakan orang-orang sekarang apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hatinya. Sering berbohong. Karena untuk apa? Jalbil manfaah. Apa jalbil manfaah itu? Hanya ingin menarik manfaat, mau hasil. Sehingga ucapannya itu kata orang Jawa abang-abang lambe. Hanya memerah-merah bibir saja. Tidak sesuai dengan kenyataan. Janjinya itu bohong, PHP, pemberi harapan palsu. Kalau hatinya sering munafik dan berperilaku munafik, ancamannya berat. Apa ancamannya? Fiddarkil asfali minan nar, berada di neraka paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya Nabi Muhammad memohon jauhkan dari riya. Amalnya jauhkan dari riya. Itu yang dimaksud dengan Rasulullah. Riya itu adalah asyirkus shaghir, syirik yang kecil, bukan asyirkul kabir. Asyirkus shaghir, syirik yang kecil.
Jadi melakukan sesuatu karena manusia ini paling dibenci oleh Allah. Nanti katanya di akhirat itu Allah memanggil-manggil, wahai orang yang dulu ingin pujian dari orang, mari panggil orang yang ingin memuji kamu. Barangkali ada yang bisa membantumu. Tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Oleh karena itu, buat apa kita ingin dipuji orang? Lebih baik kita ingin dipuji Allah. Tapi kalau memang Allah sudah memujinya, Allah sudah menyenanginya, Allah sudah mencintainya, bisa saja Allah akan memberitahu kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril akan memberitahu kepada malaikat yang lain. Akhirnya kalau sudah para malaikat pada senang, manusia juga pada senang. Nah, ini. Jadi mari kita mendekat kepada Allah. Cari Cari muka di hadapan Allah. Ingin dicintai Allah, ingin disenangi Allah, boleh, tidak ada masalah. Tamalluk boleh kalau kepada Allah, tapi kalau kepada manusia jangan diulang lagi, jangan diulang lagi. Terus kemudian, sucikan mataku ya Allah dari pandangan yang khianat. Kadang kita ini kadang melirik dari bawah, seakan-akan curi pandang. Itu namanya khainatul ayun. Jadi curi pandang. Karena kata Rasulullah, karena hanya engkau yang tahu mata yang berkhianat. Jadi curi-curi pandang pada orang lain, pada wanita, umpama laki-laki kepada wanita, itu adalah curi-curi pandang. Itu namanya mata yang berkhianat. Nah, oleh karena itu barangkali Anda ingin membaca doa itu, silakan dibaca dengan berbahasa Indonesia, silakan. Ya Allah, bersihkan mulutku dari bohong, bersihkan hatiku ya Allah dari sifat munafik, bersihkan amalku dari riya, bersihkan mataku dari pandangan yang berkhianat. Karena hanyalah Engkau ya Allah yang mengetahui pandangan yang berkhianat dan apa yang disimpan di dalam hati. Semoga bisa diamalkan, dan silakan amalkan terutama di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.